Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam sebuah tayangan di televisi ditayangkan di situ sebuah temuan alat untuk meninabubukan seorang bayi yang tentunya ini sangat membantu bagi ibu atau wanita yang memiliki anak bayi. Bentuknya pun menarik, bentuknya seperti tangan, dan tangan ini bisa bergerak. Lalu bagaimana caranya alat ini bisa membuat adik bayi tertidur, meninabubukan dia? Ketika si bayi tidur dan ditidurkan miring atau tengkurap oleh
ibunya atau papanya. Alat ini diletakkan di punggungnya, menggosok-gosok punggung si anak, seolah-olah ibunya atau bapaknya hadir di situ. Anak ini tentu tidak melihat, namun dia percaya bahwa ada kehadiran orang tuanya karena ada benda bergerak di punggungnya, ada tangan yang mengelus-elus di punggungnya. Saudara, kepercayaan yang sama sebenarnya juga diminta dari kita. Percaya bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan tidak hilang, Tuhan tidak lenyap, Tuhan tidak diambil orang, atau Tuhan tidak disembunyikan pencuri. Kepercayaan ini menjadi kritik dari Yesus kepada murid-muridnya, karena seringkali ini dalam Yohanes 20:29 kita hanya percaya sesudah melihat, dan kita jarang sekali melatih diri untuk belajar percaya tanpa harus melihat. Kita seringkali menutup diri sebelum terbukti saya tidak percaya. Maka di luar sana juga ada banyak orang yang tidak percaya akan bahaya sebelum dia mengalaminya. Tapi masalahnya ketika dia mengalaminya, belum tentu hidupnya berlanjut. Hari ini para saudara, kita berdoa bagi saudara kita yang dipanggil Tuhan, yang begitu banyak dari antara kita. Hampir setiap hari, bahkan setiap hari, dan jumlahnya mungkin lebih dari 3-4 orang dipanggil menghadap Tuhan karena penyakit yang sama. Nah, saudara terkasih, diharapkan kita bisa mengenal Tuhan dan percaya kepadanya tanpa harus melihat. Maka sekali lagi, Yesus bukan menekan penglihatannya, tapi pengenalannya. Kita harus belajar mengenal dan dekat dengan Tuhan, sehingga kepercayaan kita itu semakin kuat. Kita bersyukur bahwa Yesus dalam Injil hari ini mengangkat kita menjadi saudara-saudaranya. Dia berbagi Bapakku dan Bapamu. Dia berbagi Allah, Allahku dan Allahmu. Jadi kita menjadi sama dengan Yesus sebagai saudara. Ada sebuah kedekatan yang perlu kita tunjukkan dalam hidup kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi saudara Yesus, dan kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa, sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur. Orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan dipanggil dengan sapaan mesra, Bapa. Sedikit lebih jauh, kata Gus Dur, itu orang Hindu, Tuhan disebut sebagai Omnya, Om. Kita sebagai anak-anak dari Allah bersama Yesus perlu juga memancarkan kedekatan yang sama, mengenalkan kedekatan yang sama kepada mereka di luar sana. Maka ketika orang mendengar kata Katolik, entah itu rumah sakit Katolik, sekolah Katolik, penitipan anak Katolik, mereka bisa merasakan ada rasa Tuhan di dalam nama Katolik, ada rasa kasih Tuhan dalam nama, ada kedekatan dengan Tuhan dalam sebutan Katolik. Semoga kita belajar dari Santa Maria Magdalena, berusaha membangun relasi dekat dengan Tuhan, sekalipun harus berjuang mengatasi kelemahan-kelemahan diri, terlebih kelemahan kita yang sulit percaya dan sulit mempercayai. Amin. Mari